Sebelumnya kepada Bapak Roni Sulistiana Luhukai SHMH yang saya hormati, dan juga teman-teman semua kelas C 2017 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram yang saya cintai. Di video ini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemilu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, langsung saja kita mulai ya. Pemilu yang demokratis tidak hanya memiliki regulasi yang mengatur tentang proses pelaksanaan dan lembaga penyelenggara yang baik, tetapi juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Hal ini tidak diperlukan oleh karena dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari permasalahan yang menuntut proses penyelesaian yang sesuai. Menurut Refli Harun dalam tulisannya 6 kategori masalah-masalah hukum pemilu di Indonesia, salah satunya yang akan kita bahas yaitu pelanggaran administrasi pemilu. Apa itu pelanggaran administrasi pemilu? Pelanggaran yang meliputi tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapannya yang bukan tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Lalu objek pelanggaran administratif pemilu ada dua, yaitu satu, pelanggaran administratif pemilu, dan kedua, pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yurisdiksi dari pemilu ini adalah pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan yang tentang administrasi pemilu ini diatur lebih lanjut dalam keputusan Bawaslu RI nomor 8 tahun 2018. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita langsung masuk di contoh kasus dan pelanggaran. Pelanggaran administrasi pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Salah satunya yaitu kampanye pemilu, pemasangan atribut kampanye, dan larangan berkonvoi. Juga hak pilih warga negara harus terdaftar sebagai pemilih. Artinya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, jika memilih pada hari pemungutan suara, maka itu sudah terjadi pelanggaran administrasi. Lalu pihak-pihak dalam sengketa administrasi pemilu ini ya, satu, pelapor. Pelapor di sini adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Dua, peserta pemilu. Tiga, pemantau pemilu. Kemudian pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu yaitu calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, pasangan calon presiden dan wakil presiden, tim kampanye dan atau penyelenggara pemilu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita langsung masuk ke mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Dimulai dari tahap pra-persidangan. Di dalam pra-persidangan ini yang kita bahas di depan tadi yaitu mengenai laporan dan temuan yang sudah dibuat berupa dokumen, rekaman video yang memuat dugaan pelanggaran pemilu dikumpulkan. Waktu pelaporan ini tidak boleh melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahui. Lalu berkas yang kita serahkan harus memenuhi syarat formal dan material, dibuat dalam 7 rangkap, terdiri dari 1 rangkap asli, dibubui materai dan dilegis. Kemudian 6 rangkap salinan dan format digital disertai bukti-bukti pendukung. Lalu ada proses persidangan. Proses persidangan yaitu pertama kajian awal, kemudian outputnya adalah pemeriksaan pendahuluan atau pelimpahan. Lalu di persidangan yaitu nanti akan dibacakan materi laporan dan pelapor, kemudian tanggapan atau jawaban terlapor, dan yang terakhir pembuktian. Setelah itulah dibacakan putusan. Kemudian ada mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif dengan acara cepat, yaitu dengan ada laporan dan temuan, kemudian oleh petugas penerima dikoreksi syarat formal dan syarat materinya lengkap, lalu diregistrasi, kemudian sidang cepat yaitu sidang mengundang pelapor, terlapor dan saksi, lalu dibacakan putusan. Mekanisme penyelenggaraan Bapak Ibu dan teman-teman semua, mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dilakukan pemeriksaan secara terbuka oleh Bawaslu
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Penyelesaian dengan mekanisme terbuka meliputi yang kita bahas sebelumnya ini tadi, diselesaikan dalam waktu 14 hari sejak temuan dan laporan di register. Lalu setelah terjadi keputusan apa? KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota paling lama 3 hari sejak tanggal putusan dibacakan. Dalam hal terjadi pelanggaran yang struktur sistematif dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Lalu Bapak Ibu dan teman-teman semua, yang terakhir mengenai sanksi putusan Bawaslu terhadap pelanggaran administratif yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran administratif yang bukan TSM tadi adalah: 1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Teguran tertulis. 3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dan dalam penyelenggaraan pemilu. Dan atau yang terakhir, sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Bagi calon yang terkena sanksi administratif pembatalan yang kita bahas tadi, tersedia mekanisme upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu 3 hari sejak keputusan KPU ditetapkan.